Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah kanthi nyebut asmani Gusti kang Maha Welas lan Maha Asih. Membahas suatu keilmuan dengan menelisik apa sih yang kita harapkan dari orang-orang yang berzikir. Sebenarnya berzikir itu ada rahasia besar, teman-teman. Bahwa berzikir itu adalah cara kita mendekat dengan Tuhan. Siapa yang mendekat? Tentunya diri kita yang sejati, yaitu roh kita, dalam diri kita. Bahwa kita kan diperintahkan oleh Tuhan. Dari Al-Ankabut ayat 45 yang artinya seperti ini saya bacakan. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepada dirimu, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Di sini kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran dan sholat. Dengan kata lain, kita diperintahkan sejatinya adalah untuk mengingat Tuhan kita, mengingat Allah. Dengan keutamaan dari mengingat ini, itu lebih besar dari ibadah-ibadah yang lain. Kalian mengingat, itu seluruh modalnya adalah yang berasal dari Allah. Pikiran kalian berasal dari Allah. Mulut kalian berasal dari Allah. Hati kalian berasal dari Allah. Dan seluruh indera yang ada di dalam diri kalian, itu sumbernya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kalian diberikan ilmu untuk mengenal Allah, apakah kita tidak terus menggunakannya sebagai media untuk mendekat kepada Tuhan kita? Ada suatu zikir, teman-teman, di dalam sholat kita. Yang pertama kan kita takbir. Takbir itu kan kita diniatkan dengan sholat. Sholat untuk menyembah, untuk mengingat, untuk beribadah, untuk ngawulo bahwa saya diciptakan sebagai manusia. Tujuannya tak lain dan tak bukan adalah untuk menyembah Tuhan. Urusan nanti diterima ibadah saya dan dimasukkan surga atau tidak, itu sudah kehendak Allah. Karena semua itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi setidaknya kalau kita belajar seperti ini kan kita harus melakukan atau mengerjakan. Jangan sampai kalau kita sudah berkata bahwa surga dan neraka itu adalah pemberian Tuhan atau pemberian Allah, terus lantas kita meninggalkan dari mengerjakan sholat, dari mengerjakan zikir dan lain sebagainya. Bukan seperti itu. Karena Allah tidak mengubah nasib suatu kaum jika dia tidak mengerjakan atau tidak berusaha. Oke, saya jelaskan dari sebuah zikir, teman-teman, atau mengingat bahwa rata-rata kan kita ada panduan-panduan yang disampaikan, entah itu melalui Al-Quran, entah itu melalui hadis, bahwa setiap bacaan itu memiliki keistimewaan sendiri-sendiri. Dan saya sering diajarkan oleh guru bahwa di dalam sholat itu ada 3 hal yang sangat penting. Yang pertama adalah niat. Niat ini wajib dan penting. Bahwa kalau sholat tidak disertai niat, apa yang kalian lakukan? Ini belum tentu menjadi suatu indikasi bahwa teman-teman sholat. Terus setelah niat, ini dilanjutkan dengan Al-Fatihah. Bahwa Al-Fatihah itu adalah perasan
dari isi yang ada di dalam Al-Quran dan Al-Fatihah adalah doa yang paling mujarab yang nabi-nabi terdahulu itu menginginkan. Bahkan yang diinginkan bukan Al-Fatihahnya, Bismillahnya. Yang diinginkan Bismillahnya. Dan Tuhan itu mengatakan bahwa itu hanya sepertujuh dari apa yang akan diberikan kepada umat Nabi Muhammad. Dan kita sangat beruntung ketika menjadi umat Nabi Muhammad. Kita memperoleh Al-Fatihah dan bisa mengamalkannya rutin setiap hari. Kalau orang sudah benar dalam mengamalkan Al-Fatihah ini, tentunya dia akan memiliki keistimewaan tersendiri. Tidak perlu ayat atau surat yang aneh-aneh. Dengan Al-Fatihah ini tentu dia akan mendapatkan suatu hal yang luar biasa. Terus setelah Al-Fatihah ini masuk ke dalam tahiyat. Tahiyat di situ ada yang namanya syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Tapi di situ juga ada penyebutan tentang kata Ibrahim. Ini adalah sebuah napak tilas, teman-teman. Di mana bahwa agama Muslim itu kan warisan dari Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim mewariskan ini itu lewat pendekatan-pendekatan pada zaman dahulu itu yang luar biasa. Pendekatannya gimana? Pada zaman dahulu kan mencoba mencari Tuhan. Mencari Tuhan. Menganggap bahwa matahari itu Tuhan. Tapi kok bisa menghilang dan lain sebagainya. Sampai akhirnya beliau menemukan bahwa sejatinya Tuhan itu apa yang menjadi kemelekatan di dalam diri kita. Bahwa dia selalu bersama kita dan tidak oleh lekang oleh waktu dan batasan apapun. Itu Tuhan. Makanya ketika di dalam zikir itu ada perintah. Entah itu teman-teman kalau di dalam zikir melakukan ini atau tidak, saya tidak tahu. Tapi di ajaran guru saya atau ajaran torekot itu mengajarkan bahwa di dalam zikir itu diperintahkan untuk tawasul. Tawasul itu tujuannya apa? Napak tilas. Bahwa mengingat sejarah kalian ini siapa sih? Kalau tidak ada orang-orang terdahulu, pastinya kalian itu bukan siapa-siapa dan tidak akan menjadi apa-apa. Bersyukurlah kalian ketika Nabi Muhammad mengajarkan dan diterima oleh para sahabat, diterima oleh para aulia, para ulama, dan orang-orang yang sampai ilmunya sampai tujuan kepada kita. Itu sangat beruntung teman-teman semua mendapatkan ilmu ini. Itu adalah tujuan dari wasilah atau napak tilas tersebut. Terus ketika kita membaca wasilah, sebelumnya kan kita sebenarnya itu diajarin untuk membukanya dengan istighfar. Mungkin di dalam diri kita menjalankan apa yang kita lakukan sehari-hari ini salah. Kita banyak dosa. Entah itu dosa yang kita lakukan dengan sengaja atau tidak sengaja. Kita salah mungkin. Kita dimulai dari Gusti Allah. Hablum minallah. Apakah kita seharian ini mengingat Tuhan? Pasti kita sibuk dengan kerjaan kita. Dan pada akhirnya kita lupa. Dan Allah memberikan istighfar ini sebagai bentuk pengampunan untuk kita. Kalau kita minta ampun tanpa istighfar, itu kan kayak kurang pas, kurang apa namanya ya, kurang lengkap lah seperti itu. Setelah istighfar itu ada yang namanya syahadat. Syahadat sebenarnya ini adalah pembuka pintu langit. Kita pernah mendengar ada lagu atau pujian-pujian di masjid atau musola.
di desa atau di kampung-kampung lah, katakanlah seperti itu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu adalah pintu dari surga. Pintu dari surga. Apa pintu dari surga? Kunci dari surga. Yang maknanya ini adalah pembuka langit. Bahwa ketika doa kita diantar ke atas, kalau langitnya itu tidak dibuka, pintunya tidak dibuka, itu menandakan bahwa apa yang kita sampaikan itu tidak diterima. Menandakan bahwa doa kita tidak diterima. Lalu ketika doa kita tidak diterima, apa yang kita lakukan? Yaitu kita membukanya dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu baru kita dibuka. Tapi doa ini tidak bisa sampai atau menuju ke atas kalau kita tidak mengantarkannya dengan sholawat. Jadi teman-teman perhatikan di model zikir apa saja. Sebenarnya itu ada yang namanya istighfar, syahadat, dan sholawat. Ini rata-rata hampir semua ada. Entah teman-teman itu mengetahui maknanya atau tidak, rata-rata ini itu ada. Setelah itu teman-teman, setelah ada syahadat, sholawat, dan istighfar seperti itu, ada yang namanya tawasul. Tawasul ini sebenarnya itu kita menginjam silsilah dari para guru-guru kita. Mungkin ilmu kita itu sedikit, energinya sedikit. Kita meminjam energi mereka sebagai tangga. Sebagai tangga untuk naik step by step sampai ke langit tersebut dan didorong dengan sholawat tadi. Makanya kalau teman-teman ingin doanya itu berhasil, apa yang menjadi hajat teman-teman itu berhasil, cobalah teman-teman itu selalu mendahulukan syahadat, selalu mendahulukan istighfar, selalu mendahulukan sholawat, dan jangan lupa untuk bertawasul. Sebenarnya guru-guru kita itu tidak butuh dengan doa kita, tapi kita yang butuh daripada wasilah dan daripada keridoan guru-guru kita yang memberikan ilmu kepada kita. Kalau ibarat perjuangan itu jas merah, jangan sekali-kali lupakan sejarah, bahwa sejarah kita itu mendapatkan ilmu dari mereka, maka kita mencoba untuk belajar, mencoba untuk mengamalkan itu lewat wasilah dari mereka. Seperti itu teman-teman. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.